Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ngosis Fam, kembali lagi bersama kami Aku Alia. dan aku Sabrina di Ngosis episode The Struggle is Real, di mana kita akan membahas seputar teenage issues. Oh ya guys, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Spesial Dan banget. pastinya akan sangat relate dengan topik yang akan kita bahas. Beliau ini adalah guru guidance and counselor Daun 1 Islamic School yang sudah memiliki gelar sarjana psikologi. Wah, keren banget. Banget kan? Langsung aja kita sambut Ustazah Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget, apalagi setelah ketemu Sabrina dan Alia ya. Kalau kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik Ustazah. Alhamdulillah aku juga baik. Masya Allah. Aku sama Sabrina pasti seneng banget Ustazah Banget, bisa Ustazah. menyempatkan hadir di episode Ngosis kita kali ini. Oh ya, untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, kalian bisa ambil snack favorit kalian dan dengarkan podcast ini sambil nyantai. Jadi Ustazah, judul kita sekarang kan The Struggle is Real. Seperti yang Ustazah tahu, kita ini sebagai remaja banyak banget Ustazah struggle-nya. Oke, jadi apa aja tuh struggle-nya? Ini Ustazah, salah satu struggle kita itu kayak kita tuh bingung Ustazah bagaimana caranya memilih circle yang baik di tengah pergaulan yang ya Ustazah tahu lah ya sekarang gimana. Nah, kita tuh butuh tutsnya gitu loh biar kita nggak salah milih circle. Oke, jadi sebelumnya kalau bicara circle yang baik nih, saya mau tahu dong kalau definisi kalian circle yang baik itu apa emangnya? Kalau menurut aku ya Ustazah, circle yang baik itu yang ngebuat kita menjadi lebih baik dan membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang sama Allah. Ih, setuju. Iya Aku setuju banget kan? sama Sabrina. Dulu tuh kayak aku mikirnya definisi circle yang baik itu kayak ya udah sekedar kalau lagi happy bareng-bareng aja. Tapi ternyata itu jauh banget dari kata cukup. Iya benar banget. Saya suka nih yang cara kalian mendefinisikan Oh. circle yang baik itu ya. Tapi kalau dibilang circle yang baik, Ustazah tuh lebih sukanya nyebutnya circle yang sehat sih. Oh. Iya, karena menurut Ustazah baik dan buruk tuh masih cukup relatif ya gitu. Tapi kalau sehat dan kurang sehat itu kayak lebih jelas gitu loh, bisa didefinisikannya, bisa ada ada tanda-tandanya gitu loh ketika sesuatu itu sehat atau tidak sehat. Jadi ketika kita memilih circle yang sehat, jadi kita bahas ini gimana cara kita memilih circle yang sehat aja gitu ya. Oke. Udah cocok banget tadi yang seperti yang kalian ngomong gitu, gimana circle tersebut dapat mendekatkan kita sama Allah dan serta menjauhkan dari larangan-larangan Allah gitu. Tapi kalau mau membahas lagi dengan sisi psikologisnya gitu kan, Ustazah setuju kalau circle yang sehat itu circle yang mempunyai grow mindset gitu. Oh. Jadi kan ada grow mindset dan fixed mindset ya. Jadi ketika grow mindset itu maksudnya mindset di mana itu lebih berkembang gitu. Enggak yang fixed mindset berarti kalau salah ya udah itu salah gitu. Ini jadi tidak ada perkembangan dari si circle tersebut. Ustazah setuju juga kalau yang penting kalian itu harus tahu values kalian. Kalian harus tahu self-worth kalian itu seperti apa. Jadi ketika kalian tahu values kalian sendiri, kalian itu bisa menempatkan diri dengan orang-orang yang sesuai sama frekuensi kalian. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Bener. Jadi kita tuh harus satu frekuensi karena secara tidak sadar secara tidak sadar kita itu menarik orang-orang dengan frekuensi yang sama kayak kita. Oh iya Gitu. sih, yang kayak karena kita sama-sama suka yang ini, jadi kita temenan. Benar betul. Oh, Pasti iya. ada reason kenapa kita itu dekat sama seseorang kan, berteman sama seseorang. Kayak mungkin karena kita sama-sama Masya Allahnya sama-sama hobi bulu tangkis misalnya, atau kita sama-sama punya goals menghafal Al-Quran misalnya kan, seperti itu. Jadi kita intinya mempunyai satu frekuensi yang sama sehingga menarik secara tidak sadar gitu loh. Kita tiba-tiba udah deket aja nih sama orang ini. Kadang nggak nyadar nggak sih, kita nggak yang benar-benar berniat kayak
aku mau berteman sama Sabrina kayak gitu. Enggak, emang ada, tapi kayak jarang banget gitu loh. Kadang tiba-tiba udah deket aja, tiba-tiba udah akrab aja, ya nggak sih? Iya, iya, iya. Nah, itu karena kita satu frekuensi. Jadi ketika kalian menginginkan sebuah circle yang sehat, circle yang baik gitu, berarti apa dulu? Harus Kita harus yang cari, sefrekuensi. iya, cari orang Iya, frekuensi sama kita. iya, dan kitanya harus baik, Iya. iya kan? Cerminan dari diri kita sendiri. Benar. Jadi ada social mirror-nya gitu loh. Heeh. Jadi nggak cuma jodoh yang atau ibu nali toibat gitu loh. Di sini circle atau teman juga menurut saya itu jodoh-jodohan Iya. gitu loh. Ketika kalian menginginkan circle yang baik, harus mulai dari diri kita sendiri gitu loh. Ketika kita udah baik, insya Allah akan dipertemukan dengan teman-teman yang baik Baik juga gitu. Jadi ketahuilah values kalian sendiri itu yang terutama ya. Kalian tahu self worth kalian itu seperti apa gitu. Oke, oke. Oke guys, berarti poinnya adalah kita tuh kalau misalnya mau memiliki circle yang sehat, pertama harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Kita Karena dulu. iya, karena teman kita tuh adalah mirror-nya dari kita juga kan, cerminan dari kita. Terus pastikan teman-teman kalian itu teman-teman yang mau berkembang bersama, jangan yang kayak cuman sekedar melakukan kesalahan terus kayak ya udah aja gitu, yang kayak nggak mau mencoba untuk menjadi circle yang lebih baik lagi. Gitu. Ya, ngerti. Iya bener banget. Seza, aku juga mau nanya nih. Hmm. Aku cuman takut aja nih, kayak aku cuman takutnya gimana caranya biar kita nih bisa ngejaga pertemanan kita biar gak toksik. Oke. Tadi kan berawal dari sebuah Iya. circle yang baik itu ya. Tapi circle yang baik pun, circle yang sehat pun pasti ada pertikaian di dalamnya, terkadang ada perselisihan. Kita sebutnya apa ya? Perbedaan pendapat aja kan. Oke. Iya. Jadi gimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang toksik itu, selain kita harus mengetahui self worth kita tadi atau values kita tadi, kita juga harus set boundaries nih. Oke, ngerti. sebagai di dunia pertemanan kita juga harus set boundaries. Kita tahu boundaries kita sendiri, kita tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu loh. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kan ada positive vibes, ada negative vibes. Jadi Iya, kalian tentu tahu lah, kita udah di usia, maksudnya anak-anak solihah, ustazah tahu mana yang baik dan buruk, mana yang dimasukkan ke dalam positive vibes, mana yang negative vibes gitu kan. Jadi set boundaries. Jadi kalian tahu ketika berteman tuh apa yang boleh dan tidak boleh. Jangan sampai lost aja gitu, ngelakuin aja bebas sebebas-bebasnya gitu kan. Pasti kita as human tuh harus set our boundaries gitu. Pastikan kalian punya rules untuk diri kalian sendiri gitu loh. Karena kalau nggak kayak gitu ya iya, dan masya Allahnya kita dan masya Allahnya kita di Islam udah Allah tuh udah set our boundaries tuh bener udah sih. sebaik mungkin gitu kan. Terus kembali lagi ke diri kita, gimana kita berusaha untuk menaati boundaries tersebut. Memang mungkin tidak mudah ya, tapi kita at least kita udah berusaha melakukan yang terbaik gitu sih. Itu caranya biar nggak toksik menurut saya. Berarti kita itu harus bisa ngeset boundaries kita dulu dan harus bisa ngebedain mana yang buruk, mana yang baik. Betul. Biar pertemanan kita juga biar gak jadi pertemanan yang toksik. Iya bener. Tahu batasan lah ya guys. Iya. Semuanya tuh ada batasannya. Iya. Nih Ustazah, aku nih kayak pernah nih merasakan kayak gini. Menurut Ustazah aku harus gimana? Kalau misalkan aku tuh aku punya banyak teman nih Ustazah, tapi aku suka merasa kesepian gitu loh Ustazah, kayak mungkin aku tidak mendapatkan perannya gitu. Iya. Itu gimana Oh Ustazah? gitu, oke. Jadi kalau punya banyak teman tapi kayak tetap merasa kesepian gitu ya. Jadi menurut Ustazah kita harus tahu kalau punya banyak teman, Ustazah nggak menyalahkan orang-orang yang punya banyak teman ya. It's really okay untuk punya banyak teman, tapi untuk punya satu teman aja pun nggak apa-apa juga gitu. Iya. Karena quality itu over quantity ya menurut Wih, Ustazah Esti. Yes, keren. Ya gitu. Jadi quality over quantity. Jadi yang penting kualitasnya gitu loh, bukan kuantitasnya. Jadi bukan sebanyak apa, tapi seberkualitas apa. Itu yang perlu kita ketahui gitu, kita pahami gitu. Tapi punya kesepian ketika punya temen tuh nggak apa-apa juga. Karena itu wajar ya. Terkadang kita tuh butuh untuk
apa sih, menarik diri, me time gitu lah Oh, ibaratnya. Me time. Pantes aja Iya. namanya me time. Ini kayak Iya, jadi hal-hal kayak terkadang kadang kita tuh juga harus ada waktu untuk diri kita sendiri gitu loh, terlepas dari apapun kepribadiannya, mau dia introvert atau extrovert sekalipun, pasti ada masanya dia tuh membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri gitu, untuk melakukan hobbies-hobbies tertentu yang Iya. untuk dirinya sendiri gitu. Itu nggak apa-apa banget Alia, jadi ketika kamu ada perasaan kayak gitu, kamu nggak usah blame yourself gitu, menyalahkan diri kamu sendiri, "Kok aku masih merasa kesepian ya? Padahal kan aku punya teman-teman yang seru. Apakah ini salah teman aku? Enggak. Apakah ini salah aku? Enggak juga. Itu emang udah saatnya kamu berarti harus menarik diri sejenak untuk melakukan hal-hal yang, apa ya, untuk diri sendiri gitu. Yang penting yang kita harus tahu, pertemanan kita itu berkualitas gitu loh. Jadi bukan sebanyak apa teman yang kamu punya, tapi seberkualitas apa Wih, teman-teman yang kamu punya wih, gitu. keren banget, Tapi Masya apa Allah. kembali ke awal tadi pertanyaan pertama itu, mau seberkualitas apa pertemanan kamu, ya tergantung dari seberkualitas apa diri kita kan. Iya, insya Allah. Iya Kita betul. dulu emang. Bener sekali. Jadi ternyata nggak masalah ya guys, kayak mungkin ada teman-teman juga yang relate sama aku yang kayak pernah merasakan hal seperti itu, it's okay. Itu mungkin emang kita tuh butuh me time aja, kita butuh waktu sendiri, mungkin kita capek sudah berinteraksi dengan banyak orang. Tuh, it's okay guys. Sejak kalau misalnya nih, aku lagi ada konflik sama teman aku, itu baiknya aku mendingan diam dulu atau aku langsung ngomong ke dia? Oke. Kalau ada konflik nih misalnya ya, konflik seperti kata Ustazah tadi itu biasa banget ya dalam dunia pertemanan, konflik pasti ada. Bener, perbedaan pendapat itu pasti akan selalu ada kan ya, karena kita otaknya Masya Allah gitu loh, dengan berbagai macam ide dan rencana, pasti akan ada bentrok-bentrok, apalah sesimpel apalah ya kejadian-kejadian di kelas biasa yang kita temui ya. Kalau menurut Ustazah sih, ada baiknya, kalau yang pernah Ustazah pelajarin gitu, kalau menurut psikologis, ambil waktu sejenak dulu Me gitu. time lagi. Jadi kalau ditanya kayak, apakah aku harus diam atau aku harus ngomong? Kita ambil jalan tengahnya gitu. Ngambil untuk kita sendiri dulu. Iya, kita ambil jalan tengahnya di mana kita cool down dulu, kayak tenangin diri dulu. Kalau butuh sehari oke, silahkan sehari menenangkan diri, 2 hari menenangkan diri boleh, asalkan setelahnya diobrolin masalahnya. Apa masalah kalian? Diobrolin baik-baik. Misalnya kamu, "Oh kayaknya kita clash kemarin gara-gara ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? Kita harus apa ya?" Bicarain aja baik-baik, tapi dengan otak yang sudah lebih dingin. Iya, Biar jangan jangan sampai diamnya pun ke diam mulu. entar gak bakal selesai masalahnya. Iya, karena silent treatment itu kan masuknya ke toxic ya, udah masuk toxic gitu loh. Jadi nggak baik juga untuk silent treatment, di mana kita berniat untuk mendiamkan dia itu, untuk memberi dia hukuman gitu, biar dia merasa bersalah, biar dia, apa ya, overthinking, kan itu nggak baik ya. Jadi diamnya kita itu semata-mata karena kita mau cooling down dulu, mau intinya, mengambil aba-aba untuk bisa ngobrol dengan intonasi suara yang lebih baik gitu. Biasanya kan kalau lagi emosi, lagi perbedaan pendapat langsung diutarakan bisa langsung ngomong detik itu juga. Betul. Entar malah kemana-mana. Iya, bisa meledak, yang keluar kata-kata yang tidak diinginkan, terus nanti menyesal. Bukannya Gak baik. bukan masalahnya selesai, justru semakin makin panjang gara-gara, kok aku ngomong kayak gitu ya tadi?" Gitu kan. Jadi makin Banyak. melebar gitu. Ada baiknya nggak apa-apa banget kalian itu cooling down dulu, tenangin diri dulu sebelum akhirnya ngajak ngobrol dengan sama-sama kepala dingin. Biasanya bahkan belum ngobrol pun tuh udah bisa baik lagi, ya nggak sih? Kayak tiba-tiba udah, aduh awkward dikit, apa, maaf ya kemarin aku gini, gitu Emosinya sih. udah ini soalnya udah meredah. Iya, betul Itu kayak cuma betul. emosi sesaat doang. Bener banget, bener. Jadi berarti kalau misalnya kita lagi ada masalah sama teman kita, berarti kita baiknya
mendingan kita me time dulu sebelum kita ngobrol lagi ke dia tentang permasalahan kita ini buat disolusiin. Kita harus me time dulu dan jangan kasih mereka silent treatment. Iya benar, itu salah banget. Betul. Karena diem-dieman itu nggak menyelesaikan Iya, masalah. jangan Masalahnya deh. kayak jadi bingung kayak, salah aku apa gitu. Nggak banget deh kalau silent treatment gitu ya. Nah, sekarang nih Ustazah, ini banyak banget nih terjadi. Kadang kita tuh suka dianggap nggak gaul, karena kayak iya. kita membatasi diri gitu kan, kayak yang tadi kayak membatasi diri dari hal-hal misalnya kayak sekarang lagi ngetrennya misalkan apa ya, kayak, joget-joget, nyanyi-nyanyi, itu kan tidak baik ya Ustazah. Nah gimana caranya kayak kita tuh nggak yang sampai dicap, "Ih cupu sih, kamu anak cupu Iya. sih," gitu. Pasti kan ada yang selalu kayak ngajak kayak, "Ayo kita bikin ini bareng," gitu. Terus Betul. kayak kita menolak malah jadi yang kayak Ih, dianggap apaan sih? kurang Gitu entar. Iya, kayak aduh kudet banget gitu. Iya. Oke. Gimana tuh? Emang sih ini salah satu ke-overthinking-an remaja ya kayaknya, Masya Allah, remaja yang insya Allah selalu berjalan di jalan Allah gitu. Nah, untuk ini sih namanya peer pressure ya, atau tekanan teman sebaya biasanya. Maksudnya kayak atau apa ya bahasanya, FOMO. Iya. Ya nggak FOMO, sih? fear Iya. of missing Missing out. out, oke. Jadi karena teman kita melakukan sesuatu yang keren, kita juga mau nih kayak dia juga. Padahal sesuatu yang keren itu belum tentu baik di mata Allah gitu kan ya. Iya seperti yang Alia dan Sabrina kasih contoh tadi. Nah, sekarang sebenarnya gampang banget. Kita cuma bisa mendefinisikan gaul itu in our own way aja. Gaul itu kan kita bisa definisikan sendiri dengan diri kita. Sendiri. Iya, gaulnya itu apa sih gaul itu? Emangnya gaul itu apa? Ya udah kita definisikan aja gaul itu apa. Mari kita definisikan gaul itu as confident misalnya. Iya. Semakin confident kita ya udah kita semakin gaul. Semakin gaul. berprestasi kita di sekolah, it means kita semakin gaul. Semakin apa ya? Misalnya semakin banyak hafalan yang kita hafalkan, Keren kita banget sih semakin itu. gaul, iya Makin kan? gaul. Iya. Gaul itu sesuatu yang ditentukan oleh diri kita sendiri. Iya. Kalau yang ditentukan oleh orang-orang kan, orang-orang bisa mendefinisikan gaul itu seperti apa. Kita definisikan sendiri gaul versi Kita kasih kita. makna sendiri ya. Betul, gaul versi kita itu apa gitu. Iya. Jadi ketika kita tidak mengikuti suatu tren, berarti satu yang viral saat ini, misalnya kan yang gaul tuh atau apa yang viral-viral kan sesuai sama yang viral-viral saat ini. Biasanya sesuatu yang viral itu nggak long last kan. Iya, pasti bakal ada selesai Ada waktu yang makanya. redup. Benar. Jadi kalian definisikan aja gaul kalian itu apa yang long last. Oke, kalau Ustazah misalnya, Ustazah definisikan gaul kan confident ya, semakin confidentnya Ustazah, oke semakin gaul. Udah, terserah orang bilangnya. Terserah orang mau bilang apa sih. Ya udah. Lah, penting kita kan keren karena Iya. ikutan. Betul. Benar. Gaul tuh energi sih menurut Ustazah ya. Energi gimana kalian mau memancarkan energi itu sendiri. Semakin kalian pede, semakin kalian keren, semakin kalian merasa diri kalian Masya Allah gitu hebat, ya udah do it gitu. Nggak harus ikut-ngikut orang lain gitu loh. Kan mau apa namanya, semua orang melakukan kegiatan tersebut, seluruh dunia gitu melakukan kegiatan tersebut, tapi pada hakikatnya perbuatan itu tidak dibenarkan oleh Islam, oleh agama, ya tetap aja salah kan. Iya, jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Jangan pernah takut. Kalian buat circle kalian sendiri, buat definisi gaul kalian sendiri, apalagi zaman sekarang, di era sekarang ya nggak sih? Kayak pengajian itu udah jadi tren. Udah banyak kayak banget di Blok di Blok M. Banyak banget itu kajiannya si anak-anak muda. Betul. Masya Allah Hati tuh. lagi. Iya. Iya. Sendiri guys, nggak Iya, Masya Allah. ikutin orang-orang lain gitu. Iya, kita udah di masa yang apa ya, pengajian sunnah tuh banyak. Iya. Dan menjadi tren yang baik gitu loh. Kalau FOMO dalam hal tersebut mah nggak apa-apa banget ya. Oh, bagus banget, keren. Iya. Kita juga pasti asik-asik lagi gitu. Iya, betul. Sekarang mau berpakaian muslimah juga banyak pilihannya yang tetap menutup aurat dan sesuai ajaran Islam. Jadi kita udah banyak, udah nggak asing gitu kan. Jadi oke banget kan tetap bisa gaul dengan cara kalian sendiri.
Oke, Oke. Ustazah. Ustazah, kalau misalnya nih, ini yang udah pasti rata-rata remaja pasti pernah ngerasain Iya lagi. ini. Mhm. Gimana caranya biar kita bisa menghindari perasaan insecure? Udah banyak tuh Ustazah pasti yang kayak gini. Rada berat nih, insecure. Iya sih, insecure tuh pasti banget. Saya tahu kalian bakal menanyakan ini sih pasti. Kayak Kayak rata-rata pas pasti bakal ini. struggle, it's real itu kayaknya Pasti bakal ada. insecure. Kayaknya ada insecure nih gitu. Insecure tuh pasti ada penyebabnya kan, Iya. right? Insecure tuh kan merasa tidak aman atau merasa kurang, merasa tidak ada yang salah dengan diri kita sendiri gitu. Kalian ketahui dulu penyebab insecure itu apa. Kalian kenapa tiba-tiba bisa insecure? Nggak mungkin tiba-tiba. Iya. Entah itu dari omongan orang, entah apa yang kalian konsumsi di media sosial misalnya, pasti ada penyebabnya. Kalian ketahui dulu nih, kalian sadar diri kalian insecure. Ketika kalian sadar diri kalian insecure, kalian cari tahu, kenapa ya aku insecure? Pertama, itu penyebabnya dulu dicari tahu. Misalnya, oh, aku ngelihat influencer A misalnya di media sosial apa, dia kok cantik banget, dia kok pinter banget, dia berprestasi, dia segala macam, aku kok belum jadi apa-apa ya. Oke, masalahannya adalah orang di media sosial. Kayaknya kita terlalu banyak melihat orang-orang di media sosial, terus membandingkan mereka dengan diri kita sendiri. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mulai dengan detox media sosial itu sendiri gitu. Jadi mengurangi. Iya, Ngurangin dulu ya. iya, kita kan nggak bisa ya ngelarang orang untuk, jangan upload lagi please. Misalnya dia sedang iya kan, Nggak bisa. dia lagi membanggakan dirinya di sosial media dia sendiri dan kita kayak, "Apa sih? Stop nggak pamer-pamer?" Kan nggak bisa ya. Iya. Kita nggak bisa melarang semua orang yang sebanyak itu, yang seberprestasi, secantik itu di mana-mana untuk nge-upload diri mereka gitu loh. Yang bisa apa? Kita mendetoks diri kita sendiri. Gimana? Ya udah kita tahu itu sumbernya, kita cut gitu loh. Jangan lihat dia lagi. Iya. Gitu. Kita tahu sumber insecure kita itu apa, atau sumber insecure kita adalah omongan orang. Misalnya ada si A nih, "Ih kok kamu maaf, kok kamu gendut?" misalnya, "Kok kamu ini," segala macam. Iya. Tidak baik. Terus apa? Ya dianya aja kita cut off. Iya. Iya benar. Oh iya kan? juga ya. Iya Ngapain ya, kita nggak dengerin usah ya. omongan buruk Dia ya? dia. Ngapain dengerin dia? Orang yang mengomentari orang lain itu biasanya dia juga insecure dengan diri mereka Ya. sendiri. Makanya dia ngelampiasin gitu kan ke orang lain. Betul. Jadi dia nggak mau merasakan perasaan itu seorang diri. Gitu. Dia Dia pengen juga bikin orang lain kayak gitu juga. iya, benar. Jadi ya udah kita anggap saja itu angin lalu. Kembali lagi ke ucapan Ustazah yang sebelum-sebelumnya itu, kita harus tahu our values, our self-worth itu seperti apa gitu kan. Ketika kita tahu mah, kalau orang udah ngomong apapun, ya udah tetap aja kan, Be Masya Allah, ourselves. iya. Lo tahu, pokoknya tahu kita itu worth it gitu loh. Kita Iya. punya values kita sendiri. Jadi apapun yang orang ngomong, apapun yang ditampilkan orang lain, ya udah terserah gitu. Detox aja media sosial yang menurut kalian, aduh nggak baik banget nih. Ini orang-orang pada pamer-pamer doang di sini gitu. Sampai akhirnya kalian tahan gitu loh, bisa untuk ketika melihat prestasi orang lain ya bukannya insecure, malah, "Wah, Masya Allah orang ini. Aku" jadi motivasi. iya. Juga ya. Jadi motivasi gitu loh. Kalau selama kita melihat dia masih muncul perasaan iri, dengki, dan memunculkan insecure, ya udah berarti tinggalin, cut off aja itu. Karena kita nggak bisa ngelarang mereka kan. Iya. Bener lagi ya. Itu sih, tahu penyebabnya aja dulu gitu. Berarti sebelum, kalau misalnya kalian lagi ngerasa insecure nih ya, kalian pertama-tama harus tahu dulu kenapa kalian insecure-nya. Kalau misalnya udah tahu nih, mendingan kalian hindarin dulu biar gak ngerasa insecure. Terus harus punya value dulu. Harus bener-bener kalau kita ini worth it. Kita tuh punya harga diri yang bener-bener wow. Jadi harus diri kita sendiri dulu yang dilihat. Iya. Dan kayak insecure juga tuh kadang seperti yang tadi Ustazah bilang, itu tuh bisa jadi motivasi kita gitu loh. Kayak ketika kita kayak mungkin awalnya kita yang kayak, kayak ngebandingin kayak kita tuh ini banget deh, kurang banget. Cuma kalau misalnya kita udah nenangin diri, mungkin kita rehat sejenak dari yang kayak ngelihat membandingkan diri kita dengan mereka, itu bisa menjadikan mereka motivasi kita kayak, kok bisa ya dia sekeren ini, kok bisa dia sepinter ini. Itu membuat kita jadi kayak,
pengen Kita kayak harus gitu. kita harus belajar lebih lagi untuk bisa seperti dia gitu loh. Betul, betul. Benar. Ustazah, Mhm. ini kayaknya masih rada nyambung nih dengan Ah, aku. ah, ah. Gimana caranya ngadepin overthinking? Hari Oke. Ustazah, Apalagi kayak sebelum Heeh. tidur tuh pasti ada aja yang di pas lagi overthinking-in. bengong mikir, aduh Mhm. jadinya bikin pusing sendiri. Iya, itu sepaket ya sama yang Iya, sebelumnya. paket banget. Biasanya mereka datang dalam satu paketan. Iya. Jadi ketika orang overthinking, ya Ustazah juga masih sering overthinking ya terkadang, tapi kan kita tahu how to solve the problem gitu. Iya. Kadang masih silih berganti, maksudnya masih tetap berdatangan, yang penting kita tahu nih cara keluar dari ke-overthinking-an tersebut gitu. Biasanya kan kalau overthinking kita pasti kepala kita tuh dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan, right? Iya. Berbagai pertanyaan kayak what if, why did, atau segala macam lah. Kenapa sih aku begini? Kok aku begitu? Kok masalah ini nggak selesai-selesai gitu. Jadi Itu pusing iya, sendiri. kenapa kita pusing? Kenapa kita pusing? Karena kita sibuk bertanya-tanya. Iya kan? Kita sibuk bertanya-tanya, tapi kita nggak menjawab gitu loh. Kalau tips dari Ustazah, ketika banyaknya pertanyaan itu muncul, kita siapkan juga jawabannya. Oke. Jawaban gimana tuh Ustazah? Berdialog aja sama diri kalian sendiri. Misalnya setengah malam overthinking, aduh besok aku bisa nggak ya jawab soal matematika misalnya. Besok ujian matematika kayaknya aku akan gagal. Aku akan gagal. Kayaknya aku nggak bisa deh. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi pertanyaan doang. Nah kita jawab sendiri aja kayak, enggak kok kan aku udah belajar ya matematika kemarin. Ngeyakinin diri kita gitu ya? Iya benar. Ih. Jadi harus ada jawaban dari setiap ke-overthinking-an tersebut. Ibaratnya kayak lagi otak sama hati yang ngomong. Iya, iya. Berdialog aja sama diri kita sendiri gitu loh. Atau cara paling benarnya kita juga bisa mindful atau sadar gitu maksudnya mindful tuh kan sadar ya ketika melakukan sesuatu. Kapan biasanya waktu kita paling sering overthinking? Yaitu malam. Iya. Ya nggak tidur sih? itu. Sering banget. Sebelum tidur. Itu kenapa? Bisa jadi di sisi lain itu was-was syaiton, di sisi lain. Tapi kalau kita bicara sisi lainnya juga, bisa jadi karena kita itu tidak mindful terhadap kegiatan yang sedang kita lakukan saat itu. Jadi kalau tidur, ya udah bergegas untuk tidur. Langsung tidur aja nggak usah Langsung mikirin tidur deh. aja. Ntar malah jadi nggak bisa tidur. Iya, biasanya kalau sebelum tidur masih main HP, masih Aduh, scroll siapa tuh media sosial. Jangan. Iya, dan kita ngelihat orang lain, maksudnya yang cantik misalnya, yang yang berprestasi segala macam, Mikir jadi lagi ntar. overthinking. Padahal yang harusnya kita setelah gosok gigi dan segala macam Bisa tinggal langsung tidur, Mm-mm. kita malah buka HP dan melihat penyebab-penyebab kita overthinking. Iya, jadi mindful aja saat makan kita makan, saat kita tidur kita tidur, kayak gitu. Lebih mindful aja sih sama kegiatan kita yang sedang terjadi saat itu ya. Rasakan setiap nafas kita, rasakan setiap kedipan mata kita. Itu lebih mindful, insyaallah pemikiran-pemikiran jahatnya akan berganti gitu. Fokus tidur aja, bawa tidur aja. Padahal kenyataannya kan setelah hari berlalu pun akan berjalan dengan baik ya. Iya. Ulangan matematikanya Masya Allah nilainya bagus. Yang penting udah lega juga ntar pasti kalau udah Iya. ngelewatin hari itu. Iya, kalau kata zaman sekarang yang penting overthinking aja dulu. Jangan Jangan, ntar aduh, pusing. malah bikin tambah pusing. Iya, Kurang tidur apalagi. benar. Apalagi kalau udah kurang tidur, kegiatannya banyak yang terganggu. Iya, jadi ngantuk. Besoknya bad mood, besoknya tantruman. Aduh. Iya, Boleh banget temen-temennya lagi. ini Iya. kemudian Aduh. disenggol dikit Senggol bacok ngamuk. gitu dong, Iya, senggol betul bacok. banget. Jadi Gitu. oke guys, nggak apa-apa overthinking. Nggak, kalau misalnya kita overthinking itu kita harus punya jawabannya sendiri. Kita bisa ngejawab ke overthinkingan kita itu, ya itu kayak yang tadi Ustazah jelasin gimana cara kita menjawabnya. Terus juga kalau misalnya kita melakukan sesuatu tuh, ya udah, misalnya kita mau makan, kita makan, tidur, kita tidur, jangan kayak kita melakukan sesuatu yang di luar dari itu yang membuat kayak kita jadi kepikiran hal-hal lain yang mengundang bikin overthinkingan pusing. kita. Gak usah mancing-mancing itu overthinkingnya. Nanti overthinking sendiri, nggak bisa tidur sendiri, senggol bacok sendiri gitu. Betul. Zah, ini aku mau nanya nih. Aku tuh soalnya sering nih kadang-kadang ngerasa pasti kayak
Teman aku nih cuma bercanda pasti, cuma bercanda doang ke aku. Tapi pasti kadang tuh candaannya selalu ngebawa aku kebawa baper gitu kan, atau terlalu sensitif, aku pasti yang langsung kayak baper. Terus jadinya aku jadi yang orangnya yang kayak langsung gampang baper sama terlalu sensitif itu gimana Ustazah? Gampang baper dan terlalu sensitif ya. Iya, kalau sama bercandanya mereka gitu. Iya, iya. Maksudnya mengibaratkan ini seperti ini. Jadi toleransi manusia terhadap rasa sakit, sensitivitas manusia itu kan berbeda-beda ya. Misalnya Alia kalau disuntik nggak nangis. Tapi kalau disuntik nangis misalnya. Dari situ aja kita udah bisa lihat kan ke sensitivitas seseorang tuh berbeda-beda. Toleransi terhadap rasa sakit itu berbeda, bukan hanya terhadap jarum suntik, tapi sakit dari omongan orang pun beda gitu. Ada teman yang bercanda ke Alia biasa aja, bodo amat. Tapi ada yang bercanda ke Sap malah masukin hati kan sakit banget. Ya itu nggak apa-apa, itu kepribadian sendiri ya. Tapi kalau Sabrina ternyata sadar dirinya itu ibaratnya kalau kena jarum suntik itu nangis, berarti ada solusinya dong yang harus dilakukan ketika disuntik. Misalnya Sabrina, oh ya aku berarti harus jangan dilihat jarum suntiknya. Saya ketika disuntik kan jangan lihat, kayak gitu-gitu. Jadi itu mengurangi sedikit ketakutan. Iya, Nah iya. gitu juga di problem ini. Jadi kita harus tahu nih Sabrina gimana caranya kita itu dapat mengurangi sisi baper dan sensitivitas itu. Nah salah satunya adalah kita husnuzon dulu. Oh iya, itu husnuzon. kan kunci Iya. paling bener. Husnuzon dulu sama teman-teman kita, seperti yang tadi yang marah-marah di pertama itu, ketika ada konflik, kita cooling down Me dulu. time dulu. Iya, pause diri kita sendiri dulu untuk kayak, aduh kayaknya teman aku nggak bermaksud seperti Gitu itu deh. deh. Omongin baik-baik. Yang penting tuh komunikasinya ya. Omongin baik-baik kayak omongin aja ke dia, ngobrol kayak, "Maaf ya, aku tuh kurang suka kalau dibecandain begini-gini. Boleh nggak besok jangan bercanda kayak gitu lagi?" Gitu. Nah, teman yang baik akan merespon kayak, "Oh, sorry Sabrina, aku nggak bermaksud." Gitu kan. Introspeksi diri. Iya, introspeksi diri. "Aku nggak bermaksud kok, aku nggak akan ngulang lagi." Tapi ketika temannya justru balas lebih ngegas kayak, "Ah, Waduh. Itu baperan ntar sih." jadi toxic. Nah, itu kembali ke yang pertama banget, yang circle yang sehat itu. Kita Sehat. kita jadinya tahu kalau teman tersebut berarti orangnya kayak gimana kan. Iya, kita tahu, oh ya udah berarti dia ya udah deh kita tarik Jaga diri jarak. aja, jaga jarak aja dari orang-orang yang seperti itu. Nggak apa-apa banget sih. Ya, sampai yang penting obrolin aja. Jangan kamu Communication is the key. betul, bener, jangan bener nangis-nangis banget nih. sendiri di kamar mandi kayak cuma kan itu kan nggak menyelesaikan masalah ya. Mungkin rilis stresnya sebentar, sejenak, tapi nanti akan ada masanya terulang lagi. Ada baiknya diobrolin aja. Iya. Kasih tahulah ke dia dulu, biar Betul. dia bisa juga introspeksi diri. Iya, benar. Oke. Berarti kalau misalnya kita lagi ngerasa baper karena candaan mereka, gak apa, intinya kan harus inget-inget dulu kalau ini harus husnuzon dulu, terus kita ngomongin ke dia dengan baik-baik. Kalau dia nggak mau nerima, nggak apa-apa, kita harus nenangin lagi diri kita sendiri dulu. Nggak apa-apa banget untuk menarik diri dari orang-orang yang seperti itu gitu. Jaga jarak. Cut off tuh nggak perlu yang kayak jadi kita bener-bener nggak sapa-sapaan, yang memutus kontak dengan mereka. Iya. Sekedar kita membatasi diri aja itu udah cukup banget ya. Iya, kita tetap berbuat baik sama mereka gitu loh. Kita nggak yang menarik dirinya tuh kayak nggak berteman sama sekali, kayak dia ajak ngobrol kita nggak nanggepin kayak gitu, bukan gitu. Kita tetap apa ya, tetap berteman, kita tetap berbuat baik tapi kasih jarak aja gitu. Iya. Nggak perlu deket banget gitu. Iya, benar. Ustazah kalau misalkan nih, nauzubillah diomongin sama orang, mending kita diemin aja atau kita membela diri? Yang kayak, masa kalau misalnya kita diem aja kan bisa jadi fitnah yang menyebar gitu kan Ustazah. Iya. Itu better gimana ya? Serem banget itu tuh. Oke, jadi kalau situasinya kayak gitu ada 2 sih ya solusinya, tergantung kondisi. Yang pertama, kalian bisa mendiamkan, tergantung kondisinya seperti apa nih dibicarainnya. Misalnya itu dia menggibah fakta, sebuah fakta, tapi yang kayak ya
aib kalian yang gibah-gibah kecil, ya udah diamin aja gitu loh. Ketika itu adalah gibah, ya udah biarin aja gitu. Kalian bodo amatin aja kata-kata mereka gitu. Tapi ketika itu suatu fitnah, kayak yang bahkan kalian sendiri nggak tahu asal muasal cerita itu dari mana, betul, kayak, "Hah, apa nih?" Tiba-tiba udah tersebar aja kayak bahkan kalian sendiri nggak tahu gitu. Itu it's really okay untuk kalian klarifikasi gitu. Pertama, kalau kalian tahu sumber beritanya dari mana, mungkin bisa ajak dia ngobrol gitu loh. Dari mana dapat cerita ini, aku yang punya aku sendiri aja nggak tahu gitu loh cerita ini tuh kamu dapat dari mana, kok bisa kamu mengarang seperti itu. Tapi in a good way, dengan cara yang baik, betul. Cara yang baik-baik gitu, diajak ngobrol aja. Terus tapi kan sudah tersebar nih Ustazah beritanya, kayak capek banget gak sih kita mau klarifikasi satu-satu. Iya, satu-satu gitu. Ya udah jadi tugasnya penyebar ini aja gitu loh. Sebarin lagi dong kalau enggak benar. Tapi kita nggak tahu Ustazah berita itu siapa penyebarnya. Iya kan? Iya kayak itu udah bukan di luar ranah kita lagi kalau kayak gitu. Iya, kita yang penting udah klarifikasi ke 1 orang, 2 orang udah enough sih. Kan itu dari mulut ke mulut ya. Ya udah kita klarifikasinya sistem dari mulut ke mulut aja. Semoga kita tidak ada di fase itu ya, naudzubillah gitu. Kita untuk dibicarain, untuk difitnah oleh orang lain. Tapi kalau terjadi. Jadi ada 2 situasi aja kayak gitu. Ketika fitnahnya sudah terlalu besar, sudah kayak aduh parah banget, itu nggak apa-apa klarifikasi gitu. Tapi kalau masih yang sepele lah, nggak bodo amat, tidak mengganggu hari kalian yang indah, kalian masih bisa makan enak ya, belanja di kantin, kalian masih bisa hahihi sama teman-teman di kelas, nggak usah ditanggapin. Iya benar. Betul sekali. Nggak usah kita kasih panggung orang-orang kayak gitu tuh. Ih, pinter banget, Masya Masya Allah. Zah, kan tadi kan aku udah ngomongin yang insecure itu kan. Kalau misalnya nih, aku tuh kayak selalu ngeliat kayak pasti semua orang rata-rata apalagi yang SMA udah banyak kan maksudnya kayak tujuannya mau kemana. Pasti kayak orang-orang bilangnya, "Coba lihat aja kamu hobinya apa." Tapi sedangkan aku sendiri nggak tahu sebenarnya hobi aku tuh kayak apa. Bingung gitu Iya, ya, aku masih juga bingung bingung. banget. Jadinya biar bisa tahu bakat kita sendiri tuh gimana Ustazah? Oke, cara simpelnya sih sebenarnya ya, kalau mau lebih akurat sih tes minat bakat ya. Jadi Bakat. bisa tes minat bakat ke psikolog sebenarnya, tapi mau cara simpelnya aja gitu, yang nggak perlu tes minat bakat, Ustazah, yang buat kita tahu sendiri aja bisa nggak sih gitu kan. Sebenarnya bakat itu biasanya orang bahas bakat itu dikategorikan dari 3 kayak maksudnya apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, dan apa yang menurut kita penting. Maksudnya tuh apa yang kita suka, ya udah apa yang kita enjoy melakukannya kan. Terus apa yang kita kuasai, apa yang Yang kita kita bisa jago. yang kita jago gitu. Biasanya kan ada yang kita pelajarin kan. Terus apa yang menurut kita penting? Apa tuh yang penting di masa kini untuk apa ya, untuk dipelajarin di masa kini itu apa? Misalnya apa ya yang penting, saya coding atau hal-hal berbau engineering segala macam kan lagi ini ya woman in STEM dan segala macam ya sekarang. Iya, misalnya kayak gitu. Kita bisa pelajarin tuh bakat kan kita nggak mungkin tahu kita berbakat di suatu bidang tanpa kita mencoba. Ibaratnya coding tadi, kita nggak tahu kita tuh jago coding kalau kita nggak belajar coding, right? Benar. Jadi cara dari Ustazah pertama adalah explore. Coba semuanya. Eksplorasi aja, cari Mana yang hobi-hobi cocok. yang kalian suka. Apa hobi yang kalian suka? Memanah, kayak kita nggak tahu kita berbakat di bidang memanah kalau kita nggak pernah coba coba. memanah, right? Memasak juga, aku nggak hobi masak, aku nggak bakat masak, tapi nggak pernah sentuh dapur. Jadi pas udah coba sentuh dapur, tiba-tiba ternyata jago. Iya, Langsung ternyata masuk. jago. Biasanya yang berbakat, orang-orang berbakat itu kan bisa karena apa namanya, iya, coba-coba gitu, nggak mungkin langsung
jago kan ya, pasti mereka mempelajarinya dengan tekun, belajar yang rajin, seperti itu. Terus atau kalian refleksi diri maksudnya tanyain pada diri kalian sendiri, bisa kan kita nggak ada yang mengenal diri kita sendiri lebih baik dari kita sendiri. Gitu, refleksi aja kayak, "Aku kira-kira jago di bidang apa? Aku tertariknya apa ya?" Gitu. Kalau masih bingung dengan refleksi, kalian bisa minta feedback Dari orang. sama orang-orang yang, terdekat gitu loh. Entah itu orang tua kita yang mengamati kita sehari-hari, entah itu guru-guru yang bahkan sering banget ketemu sama kita gitu loh. Dalam sehari kita berapa jam coba sekolah kan lama Berapa jam ya banget. itu? Terkadang orang-orang di sekitar kita tuh melihat detail yang kita sendiri tidak lihat. Iya. Iya kan? Suka Jadi gitu. kalian bisa tanya, misalnya "Ustazah menurut Ustazah aku cocoknya di bidang apa ya?" Gitu. Saya bisa konsultasi ke ustazah-ustazah atau guru-guru yang dekat sama kalian, orang tua kalian lah minimal gitu. Teman-teman kalian, bestie kalian, misalnya bestie-bestie. Sahabat. Iya, kayak gitu. Itu sih eksplorasi, terus refleksi diri, terus minta feedback sama orang-orang gitu sih cara simpelnya ya kayak gitu. Untuk mengetahui bakat Berarti kita. kalau misalnya kita masih bingung nih bakat kita tuh apa, kita bisa tuh cobain kayak explore semuanya tuh. Benar. Biar kita tahu bidang kita apa. Ntar kalau misalnya kita udah bisa, udah tuh bakat kita ketemu. Iya. Jangan kayak ngerasa, aduh kita nggak ada bakat, kita nggak mau nyoba apa-apa. Pasti Enggak. ada. Pasti ada, cuman emang belum Belum ketemu aja. karena kurang explore mungkin. Iya. Ustazah, ini last banget nih pertanyaan terakhir. Banyak nih Ustazah remaja yang udah mulai penasaran soal cinta-cintaan. Iya. Nah, Oke. tapi sebenarnya kan rasa suka dengan lawan jenis itu fitrah manusia ya Ustazah. Cuman bagaimana Ustazah agar kita membatasi diri agar tidak terjatuh ke maksiat gitu. Jangan terlalu jauh gitu. Gimana Ustazah? Benar banget ya. Jadi, aduh, ini suka sih topiknya ya sebenarnya. Waduh, ini remaja banget. Remaja banget remaja sih. Bohong banget ya kalau bilang kayak aku nggak pernah jatuh cinta gitu-gitu. Aduh, Mungkin itu aneh. at least naksir kan, iya, kayak iya. mengagumi seseorang gitu. Nah, jadi seperti kata Alia tadi, jatuh cinta itu kan fitrah ya. Sebagai manusia kita merasa tertarik kepada lawan jenis kita gitu. Nah, kembali lagi kita harus tahu kita harus set boundaries kita. Jadi bukan hanya tentang pertemanan, tapi tentang perasaan jatuh cinta ini sendiri pun kita harus pinter-pinter untuk set boundaries. Terutama sebagai kalian ya, anak-anak ustazah yang sholihah, insyaallah udah tahu lah ya hukumnya. Itu seperti apa dalam Islam. Dalam Islam itu bukan apa ya, nggak ngelarang pacaran. Maksudnya bilangnya bukan jangan pacaran gitu kan. Apa coba bilangnya? Wala taqrabuz zina. Masya Allah, bener banget. Jangan mendekati zina. Untuk mendekati aja no gitu loh. Jangan deket-deket yang penting. Iya, bukan jangan pacaran gitu. Dekat-dekat aja nggak boleh. Apalagi pacaran, apalagi fenomena yang kita lihat nih ya, yang Ustazah lihat dan rasakan di sekeliling. Untuk anak-anak zaman sekarang tuh udah jarang banget emang yang pacaran ya. Oh iya. Yang pacaran, tapi kayak orang pacaran. HTS-an, bener. Kayak iya, pelariannya justru kayak, oh kita nggak pacaran kok. Kita nggak pacaran. Tapi tingkah lakunya kayak orang pacaran ini kan sama aja ya. Iya, yang dilarang sama Islam itu kan bukan statusnya, tapi kegiatannya. Tingkah lakunya yang dilakukan itu apa, seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak sholihah, ustazah, kita harus tahu set boundaries aja. Tujuannya apa sih? Emang dari pacaran apa sih yang akan aku dapatkan? Happiness, kelegaan, dan segala macam. Happiness itu bisa didapatkan dari segala macam cara gitu loh. Banyak cara untuk kita tuh bisa bahagia. Banyak cara untuk memperoleh dopamin di dalam tubuh kita gitu loh. Iya, nggak harus dari pasti pacaran tersebut gitu. Ketika kita mengagumi lawan jenis, cukup dikagumi aja gitu. Karena bisa jadi hari ini kita kagum belum tentu besok juga
Masih kagum. masih kagum Iya. kan. Iya, betul. Jadi fokus kepada diri kita sendiri aja, apalagi anak-anak remaja nih, anak-anak SMA menurut ustazah banyak sekali hal yang bisa dieksplor. Iya. Malah 24 jam waktunya tuh kayak nggak cukup gitu loh untuk mengeksplor hal-hal seru lainnya, dan kenapa nggak dialihkan ke situ. Jadi produktif di bidang atau di cara yang baik gitu kan. Iya, iya. Banyak hal-hal baik yang 24 jam tuh masih kurang untuk kita eksplor. Jadi ngapain buang-buang waktu untuk pacaran atau sejenis HTS-an atau apalah disebutnya itu Mending gitu fokus loh. belajar dulu Heeh, nih. alihkan Iya, guys. energinya. Kita harus set goals. Benar, siap. Iya, harus tahu goals-nya apa gitu Mhm. kan. Kalau bilang, tapi ustazah kan misalnya si cowok ini atau orang ini memotivasi aku karena dia kayak kita jadi semangat belajar bla bla bla. Waduh, Aduh, motivasi mah banyak ya caranya, nggak harus heeh. dari cowok Nggak ya kan? harus dari cowok, bener banget, bener banget. Jadi Benar, gitu sih kalau ustazah, sibukin diri aja. sibukin diri. Heeh. Karena kalau misalkan itu ya guys, sebenarnya jatuhnya jadi kayak lebih banyak mudorotnya nggak sih dibanding kayak happy-happy-annya. Iya, bener banget. Banyak modal ntar kalian galau, Iya. nangis-nangis kan. Tahu ntar kalian baper kayak, kok dia gini ya, kok dia nggak ngechat aku ya, aduh. Jadi Udah mendingan gak usah. iya, banyak kebawa pikiran banget guys. Betul betul betul. Wah, Masya Allah, kita udah nyampe di sesi Q&A ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman online nih yang ingin bertanya langsung ke Ustazah Elsa, bisa langsung hubungin ke nomor 55678. Tunggu ya Ustazah. Oke. Wah, ada yang nelfon nih, Sak. Oke. Coba kita tanya. Halo, dengan siapa di mana? Oh, Kak Kayla. Halo Kak Kayla, jadi apa nih pertanyaan yang ingin Kakak tanyakan ke Ustazah Elsa? Oh, Aku nggak buat kesalahan. Aku udah nyoba untuk ngingetin dia, bahkan sampai berulang kali, Zah. Tapi dia malah jadi nggak suka sama aku gitu. aduh, Karena Kasian banget. aku ngerasa kayak ngejauhin gitu sama dia. Kalau kayak gitu aku harus apa ya, Zah? Oh, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya Kak Kayla atas pertanyaannya. jadi gimana tuh Zak kalau ada permasalahan kayak yang Kak Kayla alami ini? Oke, jadi dari teleponnya tadi kita tahu ya, Masya Allah Kak Kayla ini sosok yang seperti apa ya, Masya Allah, teman yang baik, Iya. teman yang sabar mengingatkan teman-temannya ketika berbuat salah. Sebenarnya Kayla udah baik banget nih, udah menasehati temennya kan, tapi balik lagi mungkin cara Kayla menasehatinya udah seperti apa. Kita harus tahu kan cara menasehati teman kita itu seperti apa. Ada caralah untuk kita deliver nasehat kita Iya, iya. atau teguran kita ke teman kita gitu. Tapi ketika Kayla ternyata sudah sudah menyampaikan nasihatnya dengan baik nih, udah lemah lembut, ada segala macam pendekatan dia lakukan untuk menegur temannya ini, kembali lagi temannya tidak tidak mendengarkan, ya sudah, jadi kewajiban Kayla untuk menegur itu udah gugur gitu loh. Tinggal sekarang terakhir mendoakan aja supaya temannya ini mendapat hidayah untuk menjadi orang yang lebih baik atau meninggalkan kesalahan yang dinasehati oleh Kayla ini gitu. Kayla, jangan sedih ya, yang kamu lakukan itu udah baik banget, udah bagus banget insyaallah, iya. Terus lakukan ya, jangan sampai karena satu orang kamu nasehati dan tidak mendengarkan, kamu jadi tidak mau menasehati orang-orang lain. Sedih sih kalau kayak Iya gitu. kan, jadi kayak aduh, si B misalnya kan salah tapi dia nggak mau nasehatin lagi, kayak, entar kayak si A, entar aku dijauhin lagi bla bla bla. Jangan. Nggak usah, teman yang baik will listen to you gitu loh. Teman yang baik itu menerima kritik dan saran gitu. Gitu sih Kayla, jangan sedih ya. Jangan sedih Kayla. Semangat Kayla. Ya, semoga pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan Kak Kaira ya. Terima kasih juga ya Ustazah sudah menjawab pertanyaan ini. Iya.
Wah, pembicaraan kita hari ini seru banget gak sih? Banget, aku suka banget. Masya Apa nih, kita udah Allah. berakhir? Udah, kita Wah. di sesi closing nih Ustazah. Sedih banget. Terima kasih banget loh Banget, Ustazah bisa Ustazah. datang ke sini dan memberikan insight untuk kita Iya. semua, Masya Allah. Iya, seru banget ya percakapan kita, Iya nggak kan? kerasa. Iya. Ngobrolnya udah sangat bermanfaat Aku banget. jadi Masya dapat Allah. banyak banget ilmu di sini. Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Kalian bisa subscribe, like, Dan komen untuk topik yang ingin kita bahas di episode selanjutnya. oh ya, jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.